Hai semua, selamat datang di channel aku. Aku Deviana, profesi aku bidan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang test pack. Test pack ini tentunya merupakan alat yang sangat familiar, gampang ditemukan, terutama bagi ibu-ibu yang sudah menikah, sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian mengalami telat haid, pasti alat ini yang pertama kali dicari. Test pack atau sering disebut dengan alat tes kehamilan, kemudian alat tes kencing atau PP test, ini merupakan alat yang digunakan atau bisa mendeteksi hormon pada urin atau air kencing. Nah, hormon yang dideteksi ini disebut dengan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon HCG ini diproduksi oleh plasenta atau ari-ari pada saat kehamilan itu. Kalau kita berbicara tentang keakuratan daripada test pack ini, test pack memiliki keakuratan sekitar 99%. Artinya, kemungkinan untuk tidak akurat hasilnya itu ada 1%. Dan biasanya, penyebab hasilnya itu tidak akurat adalah cara melakukan tes atau waktu melakukan tes yang kurang tepat. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah kapan sebaiknya kita melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat test pack ini, kita lihat kembali, kita ingat kembali yang seperti dikatakan di awal bahwa test pack ini adalah mendeteksi hormon di dalam urin. Nah, sedangkan hormon HCG ini diproduksi ketika hasil pembuahannya itu telah menempel ke dinding rahim. Itu sekitar 7-12 hari setelah sel telur bertemu dengan sel sperma. Jadi setelah terjadi pembuahan itu. Nah, ketika sudah terjadi proses pembuahan, pada saat inilah mulai diproduksi hormon HCG baik di dalam darah dan juga urin. Semakin besar usia kehamilan, hormon juga semakin tinggi. Jadi, sebaiknya test pack itu dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu setelah telat haid dan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pada saat berkemih pertama. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita melakukan test pack agar hasilnya itu akurat. Nah, yang pertama adalah kita harus memilih alat yang tingkat sensitivitas atau tingkat keakuratannya itu tinggi. Jadi kalau misalnya kita beli alatnya itu ke apotek, kita bandingkan saja beberapa alat test pack yang ada, lihat mana tingkat sensitivitas atau keakuratannya yang paling tinggi, itu yang kita gunakan. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pemeriksaan, itu dilakukan pada pagi hari. Jadi baru bangun tidur, kencing pertama, itu yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Sekarang tinggal bagaimana cara kita melakukan pemeriksaannya. Nah, sebaiknya test pack ini dilakukan pada saat baru bangun tidur di pagi hari, pertama kali berkemih. Nah, itu yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, tinggal kita celupkan saja alat yang sudah kita beli, test pack itu, ke air kencing yang pertama kali keluar pada saat kita baru bangun tidur itu. Kan kita tampung dulu, kemudian kita taruh dan kita diamkan sekitar 2-5 menit atau mengikuti petunjuk yang ada pada alat test pack yang sudah dibeli. Jadi kita lihat aja petunjuknya, berapa menit sih harusnya menunggu biar tidak salah kan? Kita harus ikuti petunjuk yang ada pada alat itu. Nah, kenapa dilakukan di pagi hari? Karena biasanya pada saat kehamilan muda, itu baru pertama kali setelah terjadi perlekatan daripada hasil pembuahan ke dinding rahim, itu hormonnya memang paling tinggi pada saat pagi hari. Jadi sebaiknya memang dilakukan pagi hari pada saat bangun tidur. Tetapi nanti kalau sudah usia kehamilannya itu semakin besar, hormonnya juga semakin tinggi. Sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan di pagi, siang, ataupun sore itu sama. Jadi pada saat dilakukan pagi positif, siangnya bisa tetap positif, sorenya juga tetap positif. Tapi kalau pada saat hamil kecil itu biasanya yang paling tepat dan paling akurat itu adalah dilakukan di pagi hari. Demikian tentang test pack atau tes kehamilan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalian juga bisa komen di bawah hal apa yang kalian inginkan untuk aku bahas di video selanjutnya yang terkait dengan kehamilan, melahirkan,
setelah melahirkan, imunisasi, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kebidanan, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel aku agar channel aku semakin berkembang dan semakin semangat dalam memberikan edukasi untuk teman-teman semua. Terima kasih.